Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak dosen selaku pengampu mata kuliah Ushul Qawaid Fiqhiyah yang saya hormati. Semoga selalu diberikan kesehatan, jasmani, rohani. Perkenalkan, nama saya Atifan Nafisi dari jurusan Pariwisata Syariah dengan NIM 2108208004. Saya di sini akan mempresentasikan video tugas UAS Ushul Qawaid Fiqhiyah. Langsung saja akan saya bacakan judulnya. Metode al-istihlah, al-maslahah, mursalah, dan kaidah kubro kelima. Al-adah muhakamah, adat istiadat dapat dijadikan sebagai rujukan hukum. A. Usul fikih. 1. Definisi maslahah dan istislah. Masalih adalah jamak dari maslahah, dalam bahasa menjadi maslahat, yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan dalam bahasa Arab. Maslahat itu lawan kata dari mafsadat yang berarti kerusakan atau kebinasaan. Salih lawannya fasid yang berarti orang yang merusak atau membinasakan. Istislah yang berarti mencari yang maslahat, lawannya istifad yang berarti sesuatu yang mengakibatkan kebaikan atau keuntungan. Lanjut 2. Macam-macam tingkat maslahat. Macam-macam maslahat dari segi tingkatnya. Dzaruriyah, hajiyah, tasniyah. Yang pertama A. Al-maslah ad-dzaruriyah, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada 5, yaitu 1. Memelihara agama, 2. Memelihara jiwa, 3. Memelihara akal, 4. Memelihara keturunan, dan yang kelima memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan al-masalih al-khamsah atau ad-dzaruriyat al-khamsah. Lanjut, macam-macam tingkat maslahah. Macam-macam maslahah dari segi tingkatnya dzaruri. Lanjut. B. Al-maslahah al-hajiyah, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan, meringkas, atau qasar, salat qasar, dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir. C. Al-maslahah at-tasiniyah, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah sunnah sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia. Selanjutnya, macam-macam masalah dari segi pengakuan syariat terhadap mutabaroh mulghah mursalah. Al-maslah al-mutabaroh, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara. Maksudnya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Al-maslah al-mulghah, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara karena bertentangan dengan ketentuan syara. C. Al-maslah al-mursalah, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara melalui dalil yang dirinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi 2, yaitu 1. Maslahah al-gharibah, yaitu kemaslahatan yang aneh, asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara, baik secara rinci maupun secara umum. 2. Al-maslahah al-mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara atau nas yang dirinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nasakh ayat
atau hadis. Selanjutnya syarat-syarat penggunaan metode al-istihlah dari Imam Maliki dan Imam Mazhab. Adanya relevansi antara masalah yang dipandang sebagai sumber hukum yang dependen dengan tujuan syara. Kedua, bahwa masalah itu harus logis, masuk akal, rasional, dan memiliki sifat yang sesuai dengan pemikiran rasional jika diperhadapkan kepada sekelompok rasionalis. Tiga, penetapan masalah ini adalah dalam rangka mengangkat kesulitan yang terjadi dan menimpa umat. Lanjut B. Qawaid fikih. Pengertian kaidah al-adah muhakkamah, yaitu dengan kaidah ini bahwa di suatu keadaan adat bisa dijadikan pijakan untuk mencetuskan hukum ketika tidak ada dalil dari syar'i. Namun tidak semua adat bisa dijadikan pijakan hukum. Lanjut dasar atau dalil kaidah al-adah muhakkamah. Ketika hadis ini dikembalikan kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi, ternyata banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menguatkannya, sedangkan kaidah tersebut setelah dikritisi dan diasah oleh para ulama sepanjang sejarah hukum Islam, akhirnya menjadi kaidah yang mapan. Di antara ayat-ayat Al-Quran tersebut adalah sebagai berikut. Huri, huri, huri kaifa wa bi usif ila akhiri. Artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpaling dari orang-orang yang bodoh. Quran Surat Al-A'raf ayat 199. Lanjut, kaidah-kaidah cabang dari Al-Adah Muhakkamah. Artinya, apa yang bisa diperbuat orang banyak adalah hujjah, alasan, argumen, atau dalil yang wajib diamalkan. Lanjut, contoh aplikasi kaidah Al-Adah Muhakkamah dalam ekonomi syariah. Contoh penerapan al-adah al-muhakkamah dalam muamalah antara lain sahnya model mu'attoh ulung-ulungan, yakni jual beli tanpa ijab qabul namun dengan bentuk lain yang searti dengan ijab qabul. Contoh lain misalnya kewajiban pencatatan tabungan dan hutang piutang dalam perbankan Islam. Demikian presentasi tugas UAS yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan kata-kata, mohon maaf. Allahumma fiq ila qawmi thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, Pak. Kegeser-geser banget. Baiklah, nanti dipotong ya.